Heho Pop gengs, bagi kebanyakan adik-adik kita yang duduk di bangku sekolah menengah, bisa menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera pusaka itu punya gengsi tersendiri. Soalnya effortnya lumayan loh, tesnya banyak. Mulai dari ikut tes fisik, tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, tes kesamaptaan, tes peraturan baris berbaris, sampai tes kepribadian juga ada. Tahapannya juga panjang. Mulai dari tingkat kota atau kabupaten, lalu ke tingkat provinsi, sampai bisa lolos ke tingkat nasional. Nah, kalau sudah sampai sejauh itu, terus tiba-tiba dibatalkan, apalagi kalau digeser, perasaan adik-adik itu bagaimana? Seperti adik Doni Amansa, siswa SMA N1 Unaha Konawe, Sulawesi Tenggara, yang dinyatakan lolos sebagai pasukan pengibar bendera pusaka nasional, tapi mendadak diganti. Kok bisa? Kok tega ya? Padahal sudah ada video yang jelas-jelas di situ yang berdiri menerima kartu tanda peserta paskibraka adalah Doni Amansa. Kok masih bisa diganti ya? Menurut yang diberitakan banyak media, ada 4 nama yang diumumkan. Doni Amansa dan Nadira Shalfala yang lolos mewakili Sulawesi Tenggara, ditambah Wiradinata Setia Persada dan Aini Nurfitriani sebagai cadangan. Ini berdasarkan klaim Samsuani, ibu dari Doni Amansa. Masalahnya, tiba-tiba nama Doni Amansa digantikan oleh Wiradinata. Ibu Samsuani pun protes dan jadi viral lah di media sosial. Yang bikin tambah gaduh, karena ternyata nama yang menggantikan Doni Amansa adalah anak dari seorang perwira polisi di Sulawesi Tenggara. Banyak yang menyebut prosesnya itu ada main orang dalam. Kalau menurut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Tenggara sih, tidak ada main ganti-ganti dalam proses seleksi, dan itu udah sesuai dengan mekanisme dan transparan katanya. Klaimnya sih ya, keluarga Doni salah persepsi. Nama Doni Amansa dan Nadira Shalfala disebut pertama karena berdasarkan abjad, bukan berarti menyebut inti dan cadangan. Tapi video ini kira-kira maksudnya apa ya? Yang jelas, buntutnya itu ada aksi saling lapor. Kepala Kesbang Pol dilaporkan ke polisi oleh orang tua Doni atas dugaan penyebaran berita bohong. Terus, orang tua Doni disomasi oleh orang tua Wiradinata atas dugaan pencemaran nama baik. Bukan cuma Doni Amansa yang viral karena namanya dicoret dari pasukan pengibar bendera pusaka. Yang juga viral adalah kisah Nanda Maulidia, siswa SMA Negeri 8 Kota Ternate, calon paskibraka nasional 2023 yang mewakili Maluku Utara. Awalnya Nanda Maulidia dinyatakan lolos mewakili Provinsi Maluku Utara. Tapi tiba-tiba diganti oleh Muftalia Asmar Badarab, siswa SMA Negeri 1 Halmahera Utara, menjelang H-2 keberangkatan. Proses penggantiannya tidak sekontroversi Doni Amansa. Alasan Nanda Maulidia digugurkan karena tidak memenuhi standar Capaska tingkat pusat. Menurut hasil pemeriksaan medical check-up, mata Nanda menggunakan Spherics S1,5 ODS. Artinya, mata Nanda dinyatakan minus. Menurut aku ya, di sini ada semacam salah komunikasi nih. Dari pengakuan orang tua Nanda yang ditulis di banyak media, dokter yang memeriksa Nanda saat medical check-up menyebut mata minus tidak menghalangi jadi paskibraka nasional. Itu menurut klaim dari orang tua Nanda. Tapi, berdasarkan petunjuk teknis BPIP nomor 267-PE-02-2023-D5 tentang standar kesehatan mata, dijelaskan di situ. Untuk tingkat kabupaten dan provinsi itu 6/6 dan maksimal 6/12. Sementara untuk tingkat nasional 6/6 atau mata normal. Artinya, aturan untuk bisa lolos ke tingkat nasional harus bermata normal. Berdasarkan data itu, BPIP memutuskan Nanda tidak memenuhi kualifikasi. Yang membuat orang tua Nanda kecewa nih karena pembatalan tersebut terjadi H-2 pemberangkatan. Dan menurutnya juga, saat pemeriksaan mata, Nanda memenuhi standar karena aturan -2. Memang memenuhi standar, tapi itu hanya untuk tingkat kabupaten dan provinsi. Ya, meski tidak lolos mewakili Maluku Utara, Nanda tetap ditawari sebagai pembawa baki untuk tingkat provinsi.
Untuk kasus Christina lain lagi nih. Pada tahun 2021, Christina yang seorang anak petani mengikuti seleksi mewakili sekolahnya SMA Negeri 1 Mamasa, Sulawesi Barat sampai di tingkat nasional untuk jadi pasukan pengibar bendera pusaka. Alhamdulillahnya, Christina dinyatakan lolos mewakili Sulawesi Barat. Sayang, impiannya gagal karena hasil tes swabnya pada saat itu menyebutkan dirinya positif COVID-19. Dinas Pendidikan dan Olahraga Sulawesi Barat pun menganulir namanya. Yang jadi masalah di sini, sosok Christina digantikan oleh nama yang bukan dari daftar cadangan Dispora Sulawesi Barat. Keluarga Christina menilai ada kejanggalan dalam proses seleksi tersebut. Menurut keluarga, Christina sudah melakukan tes PCR ulang. Hasilnya saat itu negatif. Tapi pihak Dispora tetap mencabut hak Christina menjadi paskibraka mewakili Sulawesi Barat. Temuan Ombudsman mendukung pernyataan keluarga Christina. Ada dugaan maladministrasi yang dilakukan Dispora Sulbar. Menurut Ombudsman, Christina harusnya diganti oleh siswa asal kota Pasangkayu yang berstatus cadangan. Imbas lainnya, siswa yang menggantikan Christina berinisial AFT yang ternyata juga satu sekolah dengan Christina dibully habis-habisan karena dituduh punya orang dalam. Padahal menurut pengakuan AFT, ia sendiri berasal dari keluarga sederhana. Kedua orang tuanya hanya berprofesi sebagai petani. Bahkan, ia sempat tidak punya biaya untuk membayar tes swab COVID-19 sebagai syarat keberangkatan. Kalau kisah yang satu ini menarik nih. Namanya adalah Koko Ardiansyah, siswa SMK Negeri 2 Rantau Utara, Sumatera Utara. Dia ini seharusnya menjadi pasukan pengibar bendera di Kabupaten Labuhan Batu tahun 2019. Tiba-tiba diganti sama siswa lain yang katanya seorang anak pejabat. Beritanya langsung viral lah. Tapi Koko Ardiansyah lalu mengklarifikasi kalau yang menggantikannya itu ternyata adalah siswa yang tidak lolos di provinsi sehingga harus bertugas di kabupaten dan itu menggantikan Koko Ardiansyah yang hanya berstatus cadangan. Nah, apa yang menarik dari kisah Koko Ardiansyah? Karena viral, Koko Ardiansyah justru dapat hak istimewa. Ia malah beruntung nih, karena bisa diundang untuk menjadi pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di Kemenpora. Bahkan ya sampai bisa menginjakan kaki di istana dan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Padahal hanya berstatus cadangan di kabupatennya. Nah, ada satu nama juga yang menarik untuk kita bahas. Yang satu ini viral di tahun 2016 karena dicoret dari daftar anggota pasukan pengibar bendera pusaka tepat 2 hari sebelum peringatan kemerdekaan. Dia adalah Gloria Natapraja Hamel. Alasannya dicoret karena Gloria saat itu masih berkewarganegaraan ganda. Sebenarnya dalam hukum Indonesia, sebelum menginjak usia 18 tahun, seorang anak yang punya orang tua dengan kewarganegaraan yang berbeda diberi kebebasan memilih status kewarganegaraan yang mau dia ikuti. Tapi kasus Gloria berbeda, karena ternyata ia masih memegang paspor Prancis yang berlaku hingga 2019. Ya, meski gugur di saat-saat terakhir, lewat Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, Gloria masih bisa hadir dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan di Istana Negara. Dan masih bisa bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Ya, meski tidak bisa bergabung dengan tim pengibar bendera, Gloria diberi kesempatan masuk ke dalam tim Bima, paskibraka yang bertugas menurunkan bendera.